bikin orang bingung aja nih kamus. Ketika kosakata menjeruki digunakan, prosesnya tetap berkaitan dengan jeruk, yaitu mengasamkan sesuatu dengan jeruk, bukan dengan yang lain. Jadi tetap konsisten dengan kosakata asalnya, jeruk. Saya mau tanya dong, kalau di Malaysia itu, kalau untuk mengatakan salted fish, itu ikan jeruk atau ikan asin? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini. Kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia dan warganet Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Di dalam video saya edisi 170, ketika saya berbicara tentang jeruk keprok, di mana di Malaysia itu menjadi jeruk keprok, ada komentar dari salah satu warganet Malaysia yang menurut saya membawa semangat positif. Jadi komentar warganet Malaysia ini tidak mengedepankan maki-maki, tidak mengedepankan kosakata kasar dan isi kebun binatang. Komentar warganet Malaysia ini menurut saya layak untuk saya jadikan topik pembahasan untuk video kali ini. Nama warganet Malaysia itu menurut akun YouTube-nya itu adalah Adib Ayub. Saya ingin membacakan komentar saudara Adib Ayub ini. Salam, saya dari Malaysia. Jeruk dan limau, perbedaan maksud. Di Malaysia, sebutan jeruk sering dikaitkan dengan buah atau sayuran yang diawetkan dalam bentuk basah dalam larutan asin atau cuka, sehingga memiliki rasa asam dan manis bercampur asin. Artinya di Indonesia itu ialah asinan. Terus dipanggil dengan nama jeruk mangga, jadi asinan pelam. Oke. Jeruk betik. Jadi ini jeruk atau betik? Jadi asinan betik. Betik itu maksudnya pepaya, ya. Jeruk kelubi, jeruk kedondong. Jadi asinan kedondong begitu ya. Jeruk cermai. Cermai ini apa? Cermai atau cermai itu apa ya? Bisa dituliskan nggak di kolom komentar apa itu cermai? Apakah cermai itu nama buah-buahan atau itu nama sayur-sayuran? Jeruk sengkuang, bengkuang maksudnya. Di Malaysia namanya bengkoang, oke ya. Begitu juga asinan berasaskan sayuran seperti jeruk timun. Jadi maksudnya asinan timun. Jeruk maman. Maman apa ya? Bisa dituliskan lagi nggak di kolom komentar apa itu maman? Sebaliknya, panggilan jeruk di Indonesia, di Malaysia ialah limau. Contohnya limau Bali, limau nipis, limau kasturi, limau purut, serta limau manis, atau dalam bahasa Indonesia jeruk keprok. Limau manis turut dipanggil limau kupas. Untuk dijelasin kebedaannya, bukan kebedaannya mas, untuk dijelaskan perbedaannya dengan orange sunkist. Nah berarti kalau di Malaysia itu limau sunkist ya, bukan jeruk sunkist kan ya, yang dipotong dengan pisau sebagai juada hidangan. Mari kita lihat apa definisi jeruk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pohon yang termasuk keluarga sitrus. Pada ketiak daun terdapat duri, mempunyai berbagai jenis dan varietas buahnya dimakan dan daunnya dapat digunakan sebagai bumbu atau penyedap. Sinonimnya limau. Kemudian yang kedua, buah jeruk. Isinya beberapa ulas, rasanya asam dan ada pula yang manis. Teman-teman bisa lihat dalam gabungan katanya itu ada jeruk Bali, jeruk bayi, jeruk dekopon, jeruk delima, jeruk manis, jeruk nipis, jeruk pecel, jeruk sambal, jeruk siam, jeruk sitrun, dan beberapa gabungan kata yang diawali dengan jeruk. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat kosakata turunan, yaitu menjeruki, mengasamkan sesuatu dengan jeruk. Jadi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketika kosakata menjeruki digunakan, prosesnya tetap berkaitan dengan jeruk.
yaitu mengasamkan sesuatu dengan jeruk, bukan dengan yang lain. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat kosakata asinan, sayuran atau buah-buahan yang diawetkan dalam cuka yang diberi garam, gula, dan rempah-rempah. Jadi, jeruk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai dua definisi, limau atau buah jeruk. Menjeruki, yaitu proses mengasamkan menggunakan jeruk. Asinan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sayuran atau buah-buahan. Jadi yang diasinkan tuh bisa buah-buahan, bisa sayuran. Yang diawetkan dalam cuka yang diberi garam, gula, dan rempah-rempah. Kita pegang itu dulu. Sekarang mari kita lihat definisi limau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tumbuhan dan buahnya termasuk keluarga sitrus dan mempunyai berbagai jenis dan varietas. Sinonimnya jeruk. Jadi itu adalah buah jeruk. Kemudian yang kedua, itu sama dengan buah limau. Dan kita bisa melihat bahwa gabungan katanya ada limau besar, limau betawi, limau Cina, limau hantu, limau kiyah, limau manis, limau nipis, limau purut, limau sundai. Kemudian terdapat kosakata turunan, yaitu berlimau. Berlimau mandi dengan menyiram tubuh dan kepala dengan air yang dicampur dengan kulit limau purut. Kedua, berkeramas dengan air dicampur air limau. Nah, tradisi berlimau ini yang saya ingat itu di Riau, terutama di daerah Kuantan ya. Saya berbicara Kuantan di Riau ya, bukan Kuantan di Malaysia. Itu terdapat tradisi berlimau, yaitu mandi dengan keramas begitu ya, dan biasanya mandi itu dilakukan di sungai, dan tradisi berlimau itu dilakukan menjelang atau menyambut bulan Ramadan. Kepada teman-teman yang dari Riau, silahkan tuliskan di kolom komentar apakah tradisi berlimau itu masih ada di Riau, terutama di daerah Kuantan kalau nggak salah. Melimaui, memandikan atau menyiram dengan air yang dicampur dengan kulit limau purut. Mempunyai arti yang agak sedikit berbeda, yaitu memburuk-burukkan, mengata-ngatai. Pelimau, itu kosakata arkais, yaitu sudah jarang banget digunakan, yaitu bangunan kecil tempat mandi. Sekarang mari kita lihat definisi jeruk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Malaysia. 1. Jeruk itu adalah buah-buahan, buka kurung, sayur, telur, ikan, dan lain-lain yang telah diasamkan atau diasinkan. Maksudnya buah-buahan, buka kurung, sayur, telur, ikan, dan lain-lain, tutup kurung itu maksudnya apa? Apakah maksudnya buah-buahan sayur, buah-buahan telur, buah-buahan ikan gitu ya maksudnya? Saya nggak ngerti nih maksudnya apa. Oh, maksudnya itu seharusnya nggak ada tanda kurung. Harusnya buah-buahan, sayur, telur, ikan, dan lain-lain yang telah diasamkan atau diasinkan. Bikin orang bingung aja nih kamus. Terus diberikan contoh, buah jeruk. Oke, buah jeruk. Oke, buah jeruk. Ikan jeruk. Nah, ini jadi runyam ini kalau Anda mengatakan ikan jeruk kepada orang Indonesia. Maksudnya ikan jeruk itu spesies ikan yang baru ya. Kayak ikan mujair, ikan mas, ikan tenggiri, ikan tuna. Nah, ikan jeruk ini maksudnya spesies yang baru dari ikan, begitu. Telur jeruk. Nah, ini satu lagi nih. Telur jeruk itu apakah telur ayam yang bentuknya kayak jeruk, atau telur bebek yang bentuknya kayak jeruk, atau bagaimana? Begitu kan? Nah, itu kalau Anda berbicara kepada orang Indonesia. Mungkin yang dimaksud di dalam kamus ini, itu adalah telur asin, ikan asin. Betul? Saya mau tanya dong, kalau di Malaysia itu, kalau untuk mengatakan salted fish, itu ikan jeruk atau ikan asin? Saya penasaran ya. Saya ingin melihat apakah ada kosakata ikan asin di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini. Ikan asin adalah ikan yang diberi garam dan dikeringkan. Berarti Anda mengenal kosakata ikan asin. Sekarang saya ingin melihat apakah ada ikan jeruk. Ternyata tidak ada kosakata ikan jeruk di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini.
Jadi saya mau nanya sekali lagi. Ketika Anda ingin mengatakan ikan yang diasinkan, Anda mengatakan ikan jeruk atau ikan asin? Kamus Anda menunjukkan ikan asin, tapi contoh yang diberikan ikan jeruk. Jadi yang mana satu? Ketika Anda ingin merujuk kepada ikan yang diasinkan itu, ikan jeruk atau ikan asin? Silakan dituliskan di kolom komentar. Nah, telur jeruk berarti itu telur asin, ya kan? Sekarang mari kita lihat, apakah ada kosakata telur asin di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini? Telur asin adalah telur ayam atau itik yang diasinkan. Apakah ada telur jeruk seperti yang diberikan contoh di dalam input kosakata jeruk tadi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Tidak ada. Jadi artinya kosakata yang memberitahu bahwa ada yang namanya telur jeruk, ada yang namanya ikan jeruk, itu bohong. Karena di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu, yang tertulis justru ikan asin dengan telur asin. Tidak ada itu telur jeruk, ikan jeruk. Ngarang. Definisi kedua, pungutan dari bahasa Indonesia, yaitu limau. Ya, definisinya udahlah. Itu sama lah, limau Bali, limau nipis, ya sama aja itulah, oke. Tapi yang menariknya ini ya teman-teman perhatikan ya, menjeruk itu mengasamkan, mengasinkan buah-buahan dan lain-lain. Menggunakan apa? Mengasamkannya menggunakan apa? Tidak dituliskan. Berdasarkan filosofi yang kalau kita gunakan filosofi cara bahasa Indonesia menurunkan sebuah kalimat, di mana kosakata menjeruki itu masih ada berkaitan dengan jeruk. Sedangkan di sini, ini tidak dituliskan. Menjeruk, mengasamkan, mengasinkan buah-buahan, dan lain-lain. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan jeruk. Saya yakin tidak. Jadi, untuk apa dituliskan menjeruk lagi? Kalau ternyata tidak ada kaitannya dengan jeruk. Masuk logika nggak? Kemudian, menjeruk hati. Itu adalah menyiksa, menyebabkan batin seseorang menderita. Jadi artinya, kalau saya menjeruk hati kamu, berarti saya melakukan penyiksaan. Saya menyiksa. Saya menyebabkan batin kamu menderita. Betul? Kemudian di situ dituliskan menjeruk rasa. Menyimpan atau memendam perasaan di dalam hati hingga tersiksa atau menderita. Penjerukan itu berarti proses menjeruk. Menjeruk sendiri di dalam kamus ini tertulis mengasamkan. Jadi penjerukan adalah proses pengasaman. Tidak dituliskan pengasamannya menggunakan apa. Secara logika harusnya menggunakan jeruk. Karena Anda masih menggunakan kata dasar jeruk. Masuk akal nggak? Yang menarik teman-teman. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini ada yang namanya edisi pelajar. Definisi pertama, kosakata jeruk itu dituliskan yang telah diasamkan atau diasinkan berkenaan buah-buahan, sayur-sayuran. Mana telur jeruk dengan ikan jeruknya? Kok nggak ada? Definisi kedua, buah limau. Mana pungutan kosakata dari bahasa Indonesianya? Kok nggak ada? Mau dihilangin di edisi pelajar. Menjeruk. Nah, ini menarik. Menyimpan buah-buahan, sayur-sayuran dengan menaruh asam garam. Perhatikan nggak teman-teman, perbedaan kosakata menjeruk antara kamus utamanya dengan yang edisi pelajar. Di kamus utama tidak dituliskan mengasamkannya itu menggunakan apa. Namun di dalam edisi pelajar disebutkan dengan menaruh garam dan lain-lain. Dan definisi ini sama dengan asinan tadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setuju? Namun, yang membuat rancu adalah kenapa masih menggunakan kata dasar jeruk kalau ternyata Anda tidak menggunakan jeruk dalam proses penjerukan? Bingung nggak lo? Yang menarik lagi, menjeruk hati itu dimaksudkan menyimpan perasaan sedih, marah, dan lain sebagainya dalam hati saja, tidak diucapkan. Nah, berarti kan orangnya ini pasif ya, menjeruk hati. Jadi dia menyimpan perasaan. Dia pasif, memberikan perasaan. Jadi seseorang menyakiti dia, jadi dia menyimpan perasaan itu di dalam hati. Itu yang dimaksud menjeruk hati di edisi pelajar. Namun, di edisi utama Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini justru menuliskan apa? Dia yang secara aktif menyiksa, menyebabkan betapa rancunya, betapa bisa membuat orang berbeda makna ketika rakyat Malaysia mengatakan mangga jeruk, petai jeruk,
ikan jeruk. Dan rakyat Indonesia akan mengatakan ikan jeruk. Berarti ini ikan spesies baru dong. Berarti ikan jeruk itu mungkin sama ini posisinya dengan ikan mas, ikan tenggiri, ikan tuna, begitu kan? Jadi ikan jeruk itu spesies baru. Tapi ternyata apa? Yang dimaksud oleh dalam kamus itu apa? Ikan asin. Dan yang lebih parahnya lagi, rakyat Malaysia itu tidak mengenal kosakata ikan jeruk. Hanya di dalam contohnya itu aja dituliskan ikan jeruk. Tetapi dalam kosakata yang digunakan sehari-hari adalah ikan asin. Sama dengan telur jeruk. Di dalam contohnya dituliskan itu telur jeruk. Tapi ternyata apa? Di dalam kosakata harian yang digunakan oleh rakyat Malaysia itu adalah telur asin. Kemudian kita berbicara tadi menjeruk hati tadi. Di mana menjeruk hati di dalam kamus masternya itu adalah dia yang menyiksa orang. Tetapi di dalam kamus edisi pelajar, kosakata menjeruk hati itu dia menyimpan perasaan. Jadi dia yang tersakiti. Dan ini menunjukkan bahwa bahasa kita memang berbeda. Walaupun Anda mencoba membingungkan rakyat Indonesia dengan mengatakan telur jeruk, ikan jeruk. Tapi pada kenyataannya, Anda mengenal ikan asin dan telur asin. Silakan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Ini merupakan suatu penemuan yang sangat menarik untuk saya tentunya. Karena ternyata kosakata jeruk itu menjadi aneh, menjadi tidak konsisten ketika dikatakan menjeruk. Tapi ternyata tidak ada kaitannya dengan jeruk itu sendiri. Dan itu tertera di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia yang edisi pelajar, yang menuliskan bahwa itu menggunakan garam dan lain-lain, tidak menggunakan jeruk. Lantas, mengapa masih dituliskan juga itu jeruk, mangga jeruk? Kenapa mau dituliskan juga telur jeruk, ikan jeruk? Padahal di dalam proses itu tidak melibatkan jeruk. Melibatkannya tuh garam dan lain-lain. Silahkan tuliskan di kolom komentar pendapat Anda tentang apa yang baru saya bicarakan. Jika Anda memanggil saya kau, maka saya akan memanggil Anda kau. Namun jika Anda memanggil negara saya tidak sesuai dengan apa yang saya sebutkan, maka saya akan memanggil negara Anda juga yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Hukum sebab akibat. Jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!